Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Amira Fajri, NIM 1805113739, kelas 2019B, PGSD FKIP Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, pengertian dan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Konsep hak asasi manusia Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku. Sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. 2. Instrumen Hukum Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea pertama, Pembukaan Undang-Undang 1945, dimuat pernyataan, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama Undang-Undang 1945 memberikan jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Pernyataan inilah yang kemudian mengilhami bangsa Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia. 3. Upaya dan bentuk perlindungan HAM di Indonesia. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menuntut dibentuknya Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28I ayat 4, menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya. Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang kedua, membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM. Pembuatan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia atau HAM dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu, produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Yang ketiga, membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. 4. Problematika perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia di daerah konflik yang diberi status daerah operasi militer atau DOM di Aceh. Yang ketiga, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Yang keempat, sepanjang tahun 80-an dalam rangka menanggulangi aksi-aksi kriminal yang semakin meningkat, telah terjadi pembunuhan terhadap para penjahat secara misterius, yang dikenal dengan istilah Petrus, penembakan misterius. Dan yang kelima, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang keenam, tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Yang ketujuh, penculikan aktivis pada bulan April 1997 sampai April 1999. Yang kedelapan, meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia pada tanggal 7 September 2004. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran HAM di Indonesia. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri perilaku pelanggar HAM. Di antaranya adalah 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Sikap tidak toleran. 3. Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM. B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. 6. Solusi untuk mengatasi problematika penegakan HAM di Indonesia. 1. Mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. A. Menggunakan pendekatan edukasi untuk membentuk pemahaman kepada peserta didik mengenai hak asasi manusia. B. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. E. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. F. Meringankan kerjasama yang
harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. G. Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM. 2. Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di pengadilan HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, proses persidangannya berlandaskan pada ketentuan hukum acara pidana. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.